Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat seperti video di belakang saya, yaitu simulasi menggunakan rigging body. Jadi video ini saya buat karena request dari salah satu komentar di channel saya. Oke, kalau begitu bagaimana cara kerjanya? Kita langsung saja bagaimana prosesnya. Oke, simpel aja. Jadi langkah pertama adalah teman-teman bisa mencoba menggunakan objek standar aja. Ini saya jelasin yang masih basic saja dulu ya. Jadi di awal teman-teman dipastikan bisa membuat add mesh plane dulu, itu lantainya kurang lebih simpel aja kayak gini ya. Terus kemudian ini bendanya boleh ditempatkan posisinya ada di atas. Nah, pada umumnya ini kita akan mencoba membuat bagaimana simulasi terjadi ketika benda ini jatuh ke bawah dan nanti efeknya terjadi seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi langkah pertama adalah gampang, sangat mudah sekali. Ini pengertiannya ya. Jadi ada objek, saya bikin objeknya ada dua ya, yaitu pertama sphere. Yang pertama sphere boleh atau box ya. Ini cube pertama, yang kedua adalah yaitu sphere, dan yang satu lagi yaitu menggunakan mungkin monkey kali ya, monkey. Ya, saya tempatkan di sini, saya geser ke atas. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman kalau kita ingin bermain yang namanya simulasi, teman-teman bisa bermain di bagian yang namanya ini dia ya. Di sini ada namanya kayak seperti fisik pergerakan. Jadi nanti hari ini saya jelasin yang rigging body dulu ya, nanti baru saya jelaskan yang lain. Jadi nanti bisa saling campur satu sama lain, mungkin rigging body dengan soft body dan sebagainya. Nah, hari ini saya jelaskan yang basic dulu. Oke, jadi saya akan buat per setiap sesi 1, sesi 2, sesi 3 terusnya. Nah, langkah pertama ini boleh diaktifkan objeknya manapun ya, silakan mana aja. Kita pilih langsung ke rigging body. Nah, di sini ada tanda kayak silang, artinya kalau tadi kan awalnya gambar, sekarang tanda silang. Artinya ini sudah dipakai. Kalau teman ingin membatalkan, tinggal di close saja, dibatalkan. Ya, tinggal diklik di sini aja. Nah, untuk rigging body itu ada dua jenis tipe yang dipakai, yaitu aktif dan pasif. Pasif di sini artinya diam, tidak terjadi apa-apa efek, jadi objek ini diam. Sedangkan kalau pasif, kalau aktif sendiri itu bergerak. Nah, ini aktif itu bergerak dan pasif itu diam. Nah, untuk rencana saya yang bawah ini diam, jadi saya pilihnya yang pasif. Kemudian yang objek yang di atas ini saya aktifkan, lalu saya klik rigging body, diberi rigging body, lalu saya pilihnya aktif. Oke. Kemudian yang ini normal ya, kondisi normal ya. Saya ini juga sama, lakukan dengan cara sama. Aktif, oke. Dan ini juga pilih lagi, lalu pilihnya aktif. Teman-teman tidak perlu langsung merubah macam-macam, lalu segera teman-teman tinggal dicoba untuk dilihat pergerakan animasinya. Dan di sini saya rubah menjadi 100 saja ya, 100 saja frame-nya. Oke, kira-kira demikian 100. Terus kemudian teman tinggal dicoba di apply saja. Dan ini udah terjadi pergerakan. Nah, itu ya. Kalau efek yang di atas saya, yang atas ini saya pilihnya pasif. Ini yang si monkey ini dia akan diam di tempat ketika saya play. Nah, karena dia tidak ada pergerakan, makanya harus dipilih menjadi yaitu aktif ya, bukan pasif ya. Kalau aktif, kalau pasif dia diam, kalau aktif dia bergerak. Itu dia. Oke, nah ini tidak terjadi apa-apa dikarenakan apa? Karena bentuk yang kita miliki objek ini dia ada collision. Ini dipilih defaultnya adalah convex pull. Nah, supaya terjadi ada pergerakan seperti real, tidak kaku langsung jatuh begitu aja. Biasanya kalau benda jatuh ke bawah itu kan biasanya ada kemiringan, jatuh atau muter dan sebagainya. Ini pastikan digunakan pilihnya yang mesh ya, mesh saja. Klik mesh. Lalu ini juga sama, saya pilih mesh. Ya. Kemudian saya pilih mesh. Kenapa saya pilih mesh? Jadi gini, mesh ini artinya objeknya dia efek benturannya mengikuti bentuk dari si objek itu sendiri ya. Jadi ada efek benturan ngikutin pola bentuknya. Kalau bulat ya bulat, nanti seperti real. Kalau misalkan gambar monkey kurang lebih ya. Nanti saya coba play lagi ya, saya play lagi. Ini kita lihat hasilnya, dan ini udah kelihatan jatuh ya, seperti itu. Oke, simple. Nah, dia bergerak ya seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi kalau misalkan saya matikan, lalu saya coba untuk putar di bagian si objek ininya, si boxnya, saya putar agak miring sedikit, nanti juga bentuknya agak berbeda. Tadi kan lurus ya, jadi masih kaku.
Nah, ketika objek yang si box ini saya rubah arahnya, lalu saya play, dia juga akan berubah bentuknya. Nah, kayak gitu, seperti real ya. Oke. Terus kemudian fungsi untuk 1 kilo 2 kilo untuk apa? Jadi ini berat dan ini ada berat massa si objeknya. Biasanya digunakan akan terjadi kalau misalkan kita membuat objek itu dibenturkan ke dalam air. Nanti dia kalau ringan dia agak ngambang, mungkin hanya beberapa yang tenggelam. Sedangkan kalau misalkan dikasih 10 atau 5 kilo atau 20, dia akan mulai tenggelam. Kurang lebih gitu ya perbedaannya. Nanti ini tidak hari ini lebih ke body karena saya tidak mencampur dengan efek-efek yang lain. Oke, itu paling gampang. Terus kemudian ada lagi animate. Animate ini artinya kita bisa dinamiknya itu pergerakannya bisa bergerak. Kalau nggak diaktifkan dinamik, nanti efeknya agak berbeda. Saya matikan ya. Saya play. Nah, dia mati, tidak berfungsi. Makanya harus dinamik. Dia baru bergerak. Oke, seperti itu ya. Terus mungkin ada pertanyaan juga, Pak, di sini ada mesh, ada macam-macam apa? Jadi gini, ini ada yang cone dan sebagainya, ini bentuknya sesuai. Jadi standarnya dari si mesh kan ada macam-macam tuh. Kalau silinder ya pakai silinder, kalau cone. Jadi objek yang bentuk yang menyerupai bentuk silinder, ada yang bentuknya ngikutin cone atau sphere dan sebagainya, kurang lebih. Gitu ya, teman-teman ya. Terus teman-teman juga bisa mengontrol pergerakannya ketika kita lihat play pertama kali, di play gitu ya. Tek gitu ya. Nah, dia. Nah, teman juga bisa mengontrol di sini tuh, dari si bolanya ini. Kalau kita play, seharusnya bolanya tuh bergerak, gitu ya. Atau terjadi apa gitu, karena ini kan lurus banget jatuh. Nah, teman-teman bisa melakukan proses yang namanya surface. Di sini ada namanya surface response. Responnya kira-kira bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan saya kasih 0, kita lihat ya, kita kasih 0 ketika saya play. Nah, dia diam. Tapi kalau misalkan biasanya kalau dikasih nilainya taruhlah 1, nanti di bawahnya juga sama, dia juga di bawah sama. Jadi ada efek bouncingnya nanti ya. Oke, jadi kalau saya play yang ini normal ya, 0,5 ya. Ini kita konsentrasi di terjadi efek yang namanya antara si bola dengan si ini ya, si lantainya itu gimana ya. Jadi kalau yang pertama si bolanya ini, bola anggaplah sphere ya, itu frictionnya adalah 1, sedangkan bouncing, kalau bouncing buat pantulan, kalau frictionnya itu pergerakan ke kanan kirinya. Makanya tadi ketika kita gerakin tuh kayak ada agak yang aneh ya. Kita klik aja di play. Oke, saat ini kan bergerak terus nih. Dia, oke. Saya kasih coba nilainya, taruhlah di sini, taruhlah 0 gitu ya. Kita play. Oke. Nah, kita lihat lagi kalau ketika kita menggunakan bounce ya, kita bounce. Jadi ini normalnya 0,5 teman-teman ya. Memang belum terjadi apa-apa karena kan bouncingnya masih 0. Sekarang bouncingnya saya kasih coba nilainya 1. Oke, kita play lagi. Di bawahnya normal, tidak ada ya. Kita lihat apakah ada efeknya. Jadi nilai bounce di sini sama di sini harus sama, biasanya gitu. Ya, biasanya gitu ya. Sama atau ya nilainya bisa diatur-atur lah ya. Intinya sama, tidak boleh 0. Ini saya play lagi, lihat, perhatikan. Oke, masih diam ya. Sekarang kita masuk ke yang lantai bawahnya, saya kasih coba untuk nilai 1. Kita lihat. Nah, baru ada efeknya ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau nilai diberi nilai 1 ketinggian kali ya. Oke, saya kasih 0,5 lah ya gitu ya, 0,5, dan ini juga 0,5, jadi tidak terlalu tinggi benturannya, 0,5 aja kira-kira gitu ya. Oke. Nah, beda ya. Oke, jadi biasa gitu ya, nilainya disamakan jumlahnya. Oke, sekarang saya coba untuk kita lihat kalau misalnya saya kasih 5 atau 5 frictionnya ya. Oke, saya play. Oke, terus yang bawahnya juga sama ya. Ini tidak terjadi apa-apa ya, karena biasanya ini tergantung, friction ini tergantung ketika kita menjatuhkan objek, itu bentur ke objek-objek lain, itu dia bergerak kemana-mana ya, bergeser kemana-mana. Ini friction, jadi bentur antara ini. Jadi friction ini bisa terjadi ketika dibenturkan antara objek-objek yang lain, biasanya gitu ya. Nanti saya coba buatkan ya. Tadi berapa tadi? Ini 5 ya. 5, ini 5 juga ya. Saya coba ya, saya 5. Oke. Terus sorry, ini saya kasih 0,5.
yang gede-gede, nanti pantulnya agak terlalu kuat. Nah tuh, perhatikan ya, 0,5. Oke, sip. Ini juga sama, ini 0,5 juga sama. Oke, kalau misalkan saya naikin lagi, ini bentuknya mesh semua ya teman-teman, sama ya mesh semua ya. Oke, yang ini juga sama, saya kasih benturannya misalkan ini 2. Oke, agak lebih besar ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, makin kuat gitu ya. Jadi makin besar efek bounce yang kita buat di sini. Saya kasih 3 lah, enter gitu ya. Kita play. Yang bawahnya 1 aja, 0,5 atau berapa. Saya klik play. Nah, tuh bentuknya makin kuat. Oke ya, itu dia. Biasanya di bawah hanya normal ya 0,5 setengahnya, tapi yang di atasnya bisa diperbesar dan sebagainya. Yang kurang lebihnya efek yang terjadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi sudah ketahuan ya bahwa friction ini nanti ketika saya buat satu objek lagi ya. Oke, untuk sementara itu saja yang saya jelasin, dan kita akan buat baru lagi teman-teman dengan gaya yang berbeda ya. Oke, saya coba yang kedua sekarang. Masih di bagian rigid body ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masih menggunakan sphere, terus kemudian saya menggunakan plane seperti biasa. Jadi ini saya jelaskan dari nol juga ya teman-teman, supaya teman bisa paham. Dan objek ini saya tempatkan di atas, kurang begitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan objek ya, objek lain. Misalkan saya tambahkan taruhlah mesh cube di sini. Terus kemudian cube-nya ini saya coba untuk atur ya posisinya kira-kira ke sana, agak lebar. Nah itu dia selebarnya. Terus kemudian saya tempatkan di sini di dalam. Oke ya. Oh ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin menempatkan objek ini pas di permukaan, teman-teman bisa menggunakan yang namanya di sini ada alat snap to ya. Saya pakainya yang bisa menggunakan vertex atau vex, silakan. Vertex juga boleh. Lalu teman-teman diaktifkan. Nah, objek ini boleh digeser ke atas, lalu teman-teman tinggal tekan arahkan di sini aja, lalu saya coba untuk tekan G dan itu bisa ditempel nanti ke snap di ujung. Itu dia. Kira-kira demikian ya posisinya, dan segeser ke kanan sedikit. Gitu ya. Oke, kira-kira demikian. Terus kemudian saya coba untuk saya majukan ke depan sedikit, dan ini saya duplikat. Sorry, jangan duplikat dulu ya. Jadi saya kepengen nanti efek ini sama seperti tadi. Saya coba berikan yang namanya adalah yaitu pakai fisik, pakai rigid body, dan dia posisinya adalah aktif. Dengan activate pasif ya, pasif dia. Oke, diam. Dan ini juga sama rigid body, pilihnya yang pasif ya. Ini pasif, ini pasif, kurang lebih gitu ya teman. Kemudian saya coba untuk membuat saya tempatkan di sini aja kali ya. Snapnya saya matiin dulu nih, nempel-nempel ke sana kemari. Jadi objek ini saya coba untuk saya dari arah min J, lalu saya tekan shift D, enter, kemudian saya geser ke atas, dan saya bisa menempatkan, saya aktifkan di sini supaya bisa digeser ke taruh di ujung sini. Nantinya ya, saya klik keluar dulu ini, lalu saya tempel di sini. Nah, itu dia. Misalkan gitu ya contoh. Contoh bergerakannya kayak gini. Dan ini saya coba untuk lakukan dengan cara sama. Saya coba shift D, enter, lalu saya geser ke arah sebelah sana aja ya. Oke. Dan ini kebalikannya, agak seperti ini. Saya matikan dulu. Nah, ini biar teman-teman tahu nanti apa yang terjadi kalau misalkan ada objek seperti ini. Connectingnya ke duplikat juga ternyata ya. Oke, saya geser ke kanan. Nah itu dia, simpel aja. Terus kemudian sampai di sini baru saya coba untuk connectingnya saya sembunyikan dulu deh, mengganggu. Ini saya tempatkan posisinya ada di sini, misalkan gitu ya. Nah jadi dari sini seperti ini. Oke, sip, kira-kira di sini. Sedikit saya putar ya, karena nanti sedikit ada perbenturan. Itu dia. Oke, misalkan terjadi seperti ini contohnya. Nah, contoh seperti ini contohnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa tadi sudah saya beri efek. Ini pakai rigid body, ini pasif, dan ini pasif, ini pasif, ini pasif dan pasif. Sedangkan yang aktif di sini. Ketika ini saya pilih aktif, dia normal, tidak perubahan apa. Jadi ketika saya play apa yang terjadi? Nah, dia karena kondisinya dia masih convex full ya, convex full.
ini dia teman-teman, kalau convex pull tuh pergerakannya seharusnya jatuh, realnya jatuh. Nah supaya tidak jatuh, supaya jatuh seperti realnya, ini saya ganti 100 aja deh pergerakannya biar tidak terlalu panjang animasinya. Oke, saya ganti efeknya dia menjadi max, mesh. Nah itu dia fungsi mesh ini itu. Jadi ketika dia jatuh benturan pun dia akan mengikuti dengan pola yang ada. Ketika play, dilihat. Nah ini gerak terus, ya boleh. Nah itu dia. Perhatikan bentur ya. Oke. Ya. Sip, seperti itu ya. Nah itu teman-teman, jadi fungsi dari ini kalau kita pilih misalkan taruhlah objeknya agak maju sedikit ya, kalau lihat dari samping mungkin terlalu ke tengah atau bagaimana, itu pengaruh. Nah ini bebannya juga beda. Oke, saya agak kemari dikit, nah biar terasa benturannya ya, jadi jatuhnya gitu. Oke, saya coba untuk kembali, saya play lagi, kita perhatikan. Nah oke, sip, gitu ya. Nah itu dia. Jadi real. Lain dengan kalau saya ganti menjadi seperti convex pull. Ini beda ya, tadi sudah kelihatannya. Ya. Nah, oke. Saya coba pakai yang mesh ya. Ya. Kita play lagi. Ini satu objeknya dulu. Nah, dia masih muter lagi tuh ya. Kalau si convex kan langsung diem kan, nah, dia masih muter gitu teman-teman. Jadi ini pun pergerakan terjadi ini tergantung dari tingginya, posisinya. Kalau posisinya tinggi dan kemudian beratnya juga ditentukan, misalkan saya kasih 3 kilo gitu kan, kita lihat apa yang terjadi kalau saya tambahkan 3 kilo. Itu pengaruh teman-teman ya, jatuh. Nah perhatikan geraknya, dak. Ini pakai mesh ya. Oke, saat ini saya rubah. Sekarang saya ganti lagi di bagian surface response. Surface response ini saya coba kasih nilainya 0 ya, tes. Oke, kenal dulu ya. Oke, sekarang saya ganti surface friction, surface response-nya, active friction-nya saya ganti misalkan 5 gitu ya. Kita ganti 5 atau berapa gitu ya, nilainya lebih besar, kita lihat hasilnya. Ya. Oke, ini saya coba tambahkan sekitar 150 kali ya, karena biar agak kelihatan jauh. Tadi efek jatuhnya agak berbeda. Saya play. Oke, saya geser lagi. Oke, lihat lagi. Ya, oke. Nah di sini saya bouncingnya saya kasih nilainya kira-kira taruhlah nilainya 0,5 deh, 0,5 ya. Terus kemudian di lantainya 0,5 misalkan gitu. Terus di sini frictionnya saya kasih 5 juga, dan atasnya juga sama 5 juga, kurang lebih samain ya. Jadi antara lantai dengan ini sama nilainya. Saya play juga, play, bergerak. Oke, ya. Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan, kalau kita misalnya menggunakan yang namanya convex pull, perhatikan lagi ya, nilainya masih sama, tidak ada perubahan ya. Saya pakai convex pull. Saya play, gerak. Nah kalau convex pull sendiri, ini saya coba kasih nilainya 0 ya. Oke, terus kemudian ini saya play. Nah, frictionnya, jadi bergerak lah. Kalau frictionnya saya kasih 0 ya, jadi fungsi friction itu dia meskipun ada bouncing, tapi kalau saya kasih 0 dia bergerak, bergeser. Nah, lain dengan kalau teman-teman beri nilai, itu nilainya itu untuk convex pull ya. Saya klik kasih 5, diberikan 5, dia
tidak bergeser, langsung diam di tempat. Perhatikan. Nah itu dia. Ini pengaruh dari friction ya, frictionnya itu dia teman-teman. Jadi pengaruh, kalau di mesh nggak terpengaruh banget nih. Jadi itu dia. Ini pengaruh di situ ya. Tinggal di play. Oke, di play dan seterusnya dan. Oke. Masih bergerak ya, kayak getar-getar. Nah itu jadi ada tiba saatnya dipakai ketika kita menggunakan yang convex wool antar mesh. Sebenarnya dua-duanya sama nih keunggulannya. Cuman kalau convex wool dia kalau dikasih nilai 5 dia stop, tidak kayak kejang-kejang gitu. Itu bedanya ya. Diam ya. Oke. Kalau bouncing nanti tergantung ketika ditinggikan nanti nilainya akan bentuknya akan lebih tinggi. Saya coba kasih yang convex wool, saya kasih nilainya taruhlah 3 ya. Terus yang bawah juga sama, saya kasih 3 juga. Oke, gitu ya. Kita coba play. Oh, makin pantulan makin tinggi. Jadi gitu ya. Bedanya ketahuan ya. Jadi kalau si friction itu fungsinya untuk supaya dia tidak bergeser ke sana kemari. Jadi benar-benar tidak licin lantainya, biasanya gitu ya. Itu biasanya diberikan kepada si objek, bukan lantai ini dia. Ini friction ini diberikan biasanya untuk si objek yang akan jatuh ke bawah. Itu teman-teman ya perbedaannya ya. Jadi dari sini nanti teman-teman tinggal diatur ya, paling aman sih 0,5 lah gitu kan. Terus kemudian ininya 0,5 gitu ya, sama. Nanti pergerakannya agak berbeda. Nah ini karena benturannya tinggi nih, jadi kayak gitu dah, goyang-goyang gitu ya. 0,5. Ini kenapa masih bisa kencang tinggi, karena di bawahnya 3. Nah jadi usahakan disamakan, usahakan antara objek sama ini disamakan kalau bisa ya. Jadi biasanya nih nilainya si lantai akan lebih rendah, dan yang kita atur yang bagian atasnya, yang ini objeknya. Oke, di sini saya coba tambahkan lagi mungkin mesh menggunakan monkey. Kayak mungkin saya naikin ke atas, saya back lagi, saya tempatkan di sini, oke gitu ya. Kemudian saya tempatkan nggak di sini. Terus kemudian monkey-nya saya coba untuk bikin rigid body juga, pilihnya pas aktif. Kemudian menggunakan convex wool atau mesh juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau mau bergerak langsung diem pas jatuh pakai yang convex wool, kalau mau bergerak agak lebih kesana kemari pakai mesh, saran saya gitu ya. Terus bouncingnya 0,5. Dan kita coba ya, kita play. Oh sorry, ternyata objeknya agak miring ke sana ya, terlalu miring ke sana, maaf, agak kemari. Oke, dia kira-kira gini, sip ya, agak dibebanin ke kiri sedikit ya. Nah, kira-kira berapa, 1 kilo aja. Ini juga 1 kilo sama-sama. Lalu kita coba klik di sini, lalu di apply. Kita lihat. Oke, ini mesh ya, jadi masih banyak pergerakan yang dilakukan oleh mereka. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang di sini ada namanya animated. Untuk apa animated? Jadi gini, objek yang sudah kita jatuhkan ini bisa terpengaruh oleh animasi, gitu loh maksudnya. Jadi saya coba untuk saya shift dari objek yang ada di sini, di bagian pasifnya saya coba untuk shift D, lalu di enter, saya coba untuk putar teman-teman. Putar kira-kira 90 aja nih, kira-kira demikian ya. Dan saya kepengen mencoba untuk menggerakkan kira-kira nanti detik keberapa setelah jatuh ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan jatuhnya di detik segini kan. Nah kira-kira, nah oke sampai di sini. Kalau saya play ya teman-teman, dari awal ya, ketika saya play dia jatuh dulu, terus kemudian nanti baru saya buang ke kiri, ya, saya dorong. Nah itu dia. Jadi ini di frame 90 ya, jadi di frame 80 mungkin saya coba melakukan pergerakan nanti ya. Oke, ini saya coba geser ke sana dikit, terus kemudian objek ini di frame kira-kira 70 deh, 70. Saya tekan I, terus kemudian saya coba untuk location ya, terus kemudian kira-kira di frame ke 100 itu saya geser ke sana deh.
Nah, jadi kayak dibuang. Gitu ya. Oke, saya tekan I lagi, lalu saya klik location. Udah selesai. Jadi ketika terjadi efek pergerakan dari objek ke atas sampai ke bawah, ini masih normal. Oke. Nanti ada pergerakan, nanti waktu digeser kan belum terjadi apa-apa. Nah, ini belum terjadi tembus. Bagaimana supaya tembus dan ini terpengaruh? Itu namanya simulasi. Waktu jatuh tadi juga semua udah simulasi, dan teman-teman bisa diaktifkan di bagian si objek ini, lalu klik animate ya, lalu di play, kita lihat hasilnya. Oke, bergerak, terus kemudian saya coba untuk geser animasi bergerak. Nah, itu dia teman. Jadi cocok nih kalau bikin kayak misalkan mesin-mesin pabrik digerakin ya. Oke, digerakin. Oke, itu saja teman-teman untuk rig body. Dan nanti kita akan coba render sejauh 100 aja kali ya, sampai 100 aja sampai di sini. Ini saya ganti 100. Nah, sekarang bagaimana cara render animasinya? Jadi langkah pertama teman-teman, setelah sampai di sini, ini jangan lupa disimpan dulu. Oke, setelah disimpan teman-teman coba disetting di bagian kameranya. Kameranya sudah ada, terus lightingnya jadi tadi juga sudah ada di sini posisinya. Jadi lighting ini saya coba hapuskan. Saya tekan delete ya di keyboard, terus kemudian saya hanya bermain di kamera. Klik kamera di sini, terus kemudian teman-teman N, jangan lupa di bagian view saya klik di kamera to view, terus kemudian tinggal di scroll ke belakang. Ini tampilannya jadi kondisinya kayak gini. Nanti saya coba render, nanti saya kasih hasilnya. Oke. Meskipun nanti agak lama ya, tidak apa-apa. Terus saya matikan, lalu saya scroll lagi biar lebih dekat, dan setelah itu baru saya tekan N lagi. Ini rendernya. Langkah pertama itu tentukan kameranya. Yang kedua, teman-teman, kita menggunakan namanya untuk render environment. Saya klik di color di sini. Jadi pencahayaan dari alam, saya klik aja di sini. Lalu pilihnya environment. Lalu klik di open. Jadi standarnya Blender itu sudah ada itu ya, teman-teman. Sudah ada itu ya, teman-teman. Sudah ada environmentnya. Tinggal pakai aja, klik aja di open. Lalu diarahkan di C. Terus kemudian teman-teman bisa ke Blender, Blender program file. Ya, terus kemudian ada namanya Blender Foundation. Dan tentu tinggal masuk ke bagian versi berapa aja. Oke ya. Oke, kalau ada pertanyaan kenapa masih nggak pakai, saya nggak pakai yang 4, komputer saya nggak kuat. Ini komputer versi 2010 teman-teman ya, karena Vega saya masih versi 300. Jadi kalau yang untuk yang bener versi 4 itu pakai versi 400 ya, mulai start dari 400. Kita ke data file studio lighting. Oke, kemudian masuk ke bagian Word. Nah, ini ada beberapa tampilan, apa country atau forest, silakan. Kalau di open saja, biarkan saja. Ini boleh dicoba-coba ya. Nanti ngeliat hasilnya ada di sini. Klik aja di sini langsung. Klik aja di sini, nanti ada hasilnya. Dan kemudian teman pilihnya yang cycles ya, cycles cahayanya. Terus kemudian nanti objeknya boleh teman-teman tentukan seperti apa. Saya pakai yang ini aja. Ya, nanti warnanya bisa dirubah. Kemudian kita atur warnanya bebas, apakah warna lebih gelap, terang, itu terserah kalian. Mungkin lantainya ini juga beda ya, silakan. Nah, ini boleh dikasih warna, misalkan warnanya taruhlah lebih ke coklat atau ke biru, boleh, silakan ya teman ya. Terus teman-teman kalau mau aktifkan secara bersamaan dari ini supaya kelihatan sama semua warnanya, gampang. Teman-teman boleh coba untuk pilih warna yang mana yang kita mau, misalkan yang ini contohnya gitu ya. Terus teman boleh coba untuk tekan Ctrl Ctrl L ya, ada namanya link material, Ctrl L. Nah, itu otomatis sudah masuk. Kalau yang ini animasinya mau dirubah, warnanya berbeda, tinggal dipilih aja warnanya apa. Oke, terus kemudian ini juga objeknya juga bisa diatur. Saya bisa menggunakan mungkin warnanya agak sedikit merah atau biru atau kuning, silakan. Terus kemudian di sini teman bisa berikan menggunakan metalik. Oke, terus kemudian roughness-nya mungkin saya kasih nilainya 0. Oke, ini juga sama, saya kasih mungkin agak sedikit gelap. Oke, misalkan gitu. Oke, setelah sampai sini udah ditentukan materialnya, baru teman-teman boleh mencoba untuk render animasi. Teman-teman hati-hati ya di sini, pastikan di bagian gambar kayak printer ini di render. Kalau komputer kuat silakan menggunakan 100%. Kalau saya nggak kuat, saya pakai yang 40% saja, kurang lebih gitu ya. Kemudian teman-teman di sini bisa menggunakan simpan filenya sebagai MPEG video. Kemudian nanti mau disimpannya di mana, kurang lebih.
Oke, setelah teman-teman sudah disimpan, ini udah jadi aman ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman boleh menghilangkan backgroundnya, nanti di belakang ada backgroundnya. Nah, untuk menghilangkan backgroundnya klik di sini, lalu pilihnya film, kemudian transparan. Jadi memang tidak ada backgroundnya nantinya. Oke, setelah itu baru teman-teman tinggal lakukan proses yang namanya render animation. Oh ya teman-teman, saya lupa, setelah teman-teman masuk ke bagian render, sebelum render ya, jangan langsung render dulu. Nah ini hati-hati ketika kita ingin merender. Di bagian yang namanya render properties ini ada kayak viewport ini tampilannya ada di sini, sedangkan yang kita akan render itu ada di sini, yang bagian ini yang kita baca ya. Oke, saya ulang lagi bahwa benar-benar kita menggunakan 40% atau ya kalau komputer saya 30-40% lah ya sanggupnya. Oke, kalau 100 pun bisa, tapi lama, itu doang bedanya, lama doang ya. Terus kemudian di bagian kayak gambar render properties, ini gambar kayak SLR, teman-teman konsentrasi di maksimum sampel. Ini kalau 4000 meskipun saya ganti di properties 40%, ini tetap bahaya. Karena kenapa? Akan lama hasilnya. Karena kita mau latihan, sementara waktu kita nggak usah gede-gede. Kalau untuk project beneran komputer canggih, super gaban, boleh 4000 sampai 6000 atau 12000 silahkan. 4000 udah bagus. Tapi kalau komputer kalian komputer jadul, saran saya ini dirubah, jangan sampai 4000. Berapa? Kira-kira kasih aja sekitar 500 atau 100 atau 200 kurang lebih ya. Misalkan taruhlah 200 gitu ya. Langsung di render. Jadi di sini dikontrol. Bedanya apa maksimal? Jadi ini tingkat kehalusan. Jadi 4000 tuh super halus banget gitu ya. Tapi kalau teman ingin melihat preview sementara supaya tidak berat, saya maksimum jangan 200. Jadi ini mengkalkulasinya sampai 200 doang. Kalau sampai 4000 kelamaan. Oke, saya pakai yang 200 saja atau 300 boleh, silakan. Biasanya kalau untuk latihan saya menyarankan pakai yang 500 aja, saran saya gitu ya. Oke, kemudian dari sini nanti taruhlah 500 ya, 500 saja. Dan nanti boleh dilihat, sorry, saya tutup kamera, saya tekan N. Jangan lupa view-nya mungkin agak kemari ya, biar agak sedikit untuk shadingnya ketahuan. Oh ya, bagian anten bawah, untuk bagian anten bawah ya, saya coba untuk saya tambahkan materialnya surface, saya pakai sedikit metalik, roughness-nya saya kasih 0,1 lah kurang gitu ya. Dan setelah sampai di sini baru segera disimpan kembali, kemudian teman-teman tinggal klik tombol render animation. Oke, mungkin saya terlalu berat kali ya, saya pakai yang tidak menggunakan yang 300 aja deh, atau 200 saja, biar enteng. Nanti yang penting lihat hasil seperti apa. Oke, baru nanti kita simpan lalu di render animation. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari waktu saya render. Jadi awalnya itu pergerakannya seperti ini animasinya. Kalau kita play, jatuh, ini tidak menggunakan tekstur, belum saya render ya, simulasi seperti ini. Dan nanti ketika saya render, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda, dengan simulasi yang berbeda. Sekian, terima kasih.